kita dari keburukan ini? Tentu bahasa diambil dari kata bahasa Arab yang berarti keburukan atau buruk. Khatimah artinya penutupan. Jadi kalau secara terlihat seperti itu, tapi biasanya dipakai ini untuk buruknya seseorang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, digunakan untuk orang yang meninggal dalam keadaan buruk dan keburukan dinilai dari pelanggaran agama. Jadi tidak akan dinilai su'ul khatimah dari buruknya fisik atau buruknya paras wajah atau berubahnya warna kulit, tapi umumnya ya, itu dinilai daripada bagaimana orang itu menutup dirinya dengan kemaksiatan, baru dianggap dia buruk, su'ul khatimah. Makanya kita temukan dalam buku sejarah banyak sekali sahabat yang meninggal mati syahid dalam kondisi tubuhnya rusak. Seperti Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW di perang Uhud itu ditemukan hidungnya terpotong, dadanya terbelah, semua badannya penuh dengan darah. Kemudian banyak sekali sahabat, Julaibib dan yang lainnya seperti Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawaha, mereka semua ditemukan di medan perang mati dalam kondisi jasadnya rusak. Tapi itu mati syahid. Jadi tolak ukurnya bukan karena rusaknya fisik. Makanya mungkin ada orang hafid Quran, terjadi kebakaran dia mati terbakar. Baik, bukan berarti dia buruk. Atau orang naik pesawat ahli ibadah, kemudian meledak pesawatnya. Atau di kapal laut tenggelam kalau dimakan ikan misalnya badannya. Atau dia naik bus tabrakan jatuh di jurang. Semua ini bukan berarti su'ul khatimah. Tidak dihitung su'ul khatimah itu. Tapi su'ul khatimah dan husnul khatimah dilihat daripada perilaku orang itu pada saat menjelang mati. Jadi apa yang dia biasa lakukan, maka dia akan lakukan pada saat menjelang mati. Misal seseorang di antara kita yang paling senang dia lakukan dalam ibadah, misal baca Quran atau sholat tahajud atau berdakwah atau apalah ya, maka seminggu 2 minggu sebelum dia meninggal dia akan lebih gencar di situ. Maka tertutuplah hidupnya dengan perbuatan itu. Kalau seseorang terbiasa rusak, bohong, zina, apalah segala macam, maka seminggu 2 minggu sebelum dia meninggal akan seperti itu nanti. Dan tertutuplah hidupnya dengan keadaan itu ya. Itu yang dimaksud dengan pemahaman ini. Jadi bukan murni dari fisik, walaupun memang kadang-kadang Allah perlihatkan dalam keadaan fisik, kadang-kadang kayak kasus misalnya memang ada orang dasarnya mabuk, jahat, kemudian mati tabrakan, terus kepalanya pecah misalnya. Itu kadang-kadang, tapi tidak semua. Karena banyak orang yang tiap hari bermaksiat di negara-negara non-muslim sana, meninggal kulitnya mulus. Banyak artis mati, kalau dilihat pakaiin jas, pakaiin baju, segala macam, pakai peti, bagus, bersih, wangi. Itu bukan berarti dia husnul khatimah. Ya, tetap saja dia buruk, dianggap su'ul khatimah karena perbuatan dia. Saya akan bacakan Imam Qurtubi rahimahullah berkata, su'ul khatimah, berikut ini disajikan hadis-hadis dan berita-berita tentang akhir hidup yang buruk atau su'ul khatimah, dan bahwa segala amal manusia ditentukan baik buruknya oleh penutupannya di akhir hayat. Menurut riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu zamana tawila bi'amali ahli jannati, thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli an-nar, wa innar rajula la ya'malu zamana tawila bi'amali ahli an-nar, thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli al-jannah." Sesungguhnya seseorang yang sudah sekian lama melakukan amal-amal ahli surga, mungkin saja tiba-tiba mengakhirinya dengan perbuatan ahli neraka. Misal dia sholat terus selama 50 tahun, 70 tahun, akhir hidupnya murtad. Atau akhir hidupnya dia buat syirik besar sehingga keluar dari Islam. Atau akhir hidupnya ditutup dengan kemunafikan. Memang dia pura-pura Islam, benci akhirnya, dan banyak sekali hal. Atau dia akhirnya terakhir menutup dengan keburukan, dia berzina, dia apalah segala macam, atau membunuh. Dan sungguhnya seseorang yang sudah sekian lama melakukan perbuatan ahli neraka, zina, bohong, segala macam, tapi tiba-tiba dia mengakhiri dengan amalan ahli surga, bisa saja mungkin dia taubat, 50 tahun dia buat salah,
Mungkin mulai umur 51 tahun dia taubat kepada Allah, bisa saja terjadi. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita harus fahami Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang dengan hamba-hambanya. Termasuk bentuk sayangnya Allah adalah Allah Subhanahu wa taala selalu mengirimkan kepadanya sinyal taubat. Selalu. Terbukti orang kalau buat salah, walaupun dia sudah berulang-ulang mengerjakannya, setiap kali dia mengulangi ada penyesalan. Setiap kali dia mau kerjakan ada rasa khawatir dan takut. Ini semua adalah sinyal dari Allah supaya dia berhenti. Jangan dia lakukan atau dia berhenti, atau dia menyesal sehingga dia tidak mengulanginya. Walaupun itu orang kafir, Allah SWT berikan dia itu.